Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz Prawira. Dan saya Rifki Mansyah. Kita berdua akan menjelaskan dari manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko dari Siagian dan Sekarsari. Pengertian manajemen risiko menurut Siagian dan Sekarsari adalah pengelolaan risiko luas tidak hanya terfokus pada pembelian asuransi, tapi juga harus mengelola keseluruhan risiko-risiko organisasi. Yang kedua dari Siahan, pengertian manajemen risiko menurut Siahan adalah perbuatan atau praktik dengan manajemen risiko menggunakan metode dan peralatan untuk mengelola risiko sebuah proyek. Yang ketiga dari Smith, menurut Smith, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Dari beberapa pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengembangkan alternatif penanganan segala risiko yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Dalam artian di sini manajemen risiko itu sangat penting ya bagi pengusaha atau ya perusahaan lah, di mana dengan pengelolaan manajemen risiko yang baik, maka perusahaan tersebut akan terhindar dari hal-hal negatif, contohnya seperti kebangkrutan atau yang lain-lain. Pengertian risiko menurut Herman Darmawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko adalah profitabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Menurut Vaughan, yakni risk in the change of loss, risiko merupakan kesempatan terjadinya kerugian. Change of loss berkaitan dengan suatu exposure atau keterbukaan terhadap kemungkinan kerugian. Dan yang selanjutnya ada risk is the possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Istilah possibility artinya bahwa probabilitas sesuatu kejadian berbeda di antara roll dan satu, tetapi pengertian ini kurang cocok digunakan dalam analisis secara kuantitatif. Dan ini selanjutnya ada risk is uncertainty. Risiko adalah ketidakpastian. Uncertainty bisa bersifat subjektif dan objektif. Subjektif uncertainty adalah penilaian individu terhadap situasi risiko yang berdasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Dan selanjutnya risk is the dispersion of actual from expected result. Risiko adalah penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ahli statistik mengemukakan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata. Dan selanjutnya risk is the probability of any outcome different from the one expected. Risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Menurut pengertian tersebut, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa outcome yang berbeda dari yang diharapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Yang pertama ada pure risk atau risiko murni. Risiko murni atau pure risk adalah suatu risiko yang jika terjadi akan mengakibatkan kerugian dan jika tidak terjadi maka tidak akan mengakibatkan keuntungan. Ada dua hal yang diakibatkan risiko ini, yaitu rugi atau impas. Contoh dari risiko murni seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Risiko murni ini bisa terjadi karena ketidaksengajaan ya, karena apabila terjadi maka mengakibatkan kerugian seperti akan menambah sebuah
akan menambah sebuah pengeluaran itu untuk perbaikan seperti itu. Yang kedua ada spekulatif risk, risiko spekulatif. Risiko spekulatif atau spekulatif risk adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian dan juga keuntungan. Ada 3 hal yang dapat diakibatkan risiko ini, yaitu rugi, untung, dan impas. Contoh risiko seperti adalah judi, bursa efek, dan membeli undian berhadiah. Contoh dari spekulatif yaitu judi ya, karena judi itu ada beberapa keuntungan gitu. Kalau misalkan kita menang, kita mendapat keuntungan, tetapi kalau misalkan kita kalah, kita akan mendapatkan sebuah kerugian, dan ini sangat krusial bagi sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang bersumber dari alam atau lingkungan dan berdampak besar. Contohnya risiko fundamental seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang. Kenapa ini disebut risiko? Karena bencana-bencana seperti ini akan mengakibatkan perusahaan tutup sementara gitu, dan mengakibatkan ekonomi perusahaan juga kemungkinan menurun gitu ya. Selanjutnya. Dan ini ada teknik-teknik manajemen risiko. Yang pertama itu penghindaran risiko atau disebut juga dengan risk avoidance. Alternatif risiko itu pada umumnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan, di mana kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. Dan yang kedua ini menahan atau menanggung risiko atau disebut juga dengan risk relation, di mana perusahaan menanggung sendiri risiko yang terjadi. Namun demikian perusahaan tetap berupaya agar risiko tidak terrealisasi atau terjadi, atau juga mencadangkan sejumlah anggaran dengan pola tertentu sebagai antisipasi bila kondisi terburuk terjadi. Dan yang ketiga ini penahanan yang tidak direncanakan dan direncanakan. Penahanan yang direncanakan adalah upaya untuk mengetahui risiko yang mungkin timbul atau mengidentifikasi risiko yang ada, kemudian menyusun berbagai tindakan yang akan diambil. Dan yang keempat ini pendanaan risiko yang ditahan. Risiko yang ditahan bisa didanai dan bisa juga tidak didanai. Jika perusahaan tidak menetapkan pendanaan khusus dari yang ditujukan untuk mendanai risiko. Selanjutnya ini ada dana cadangan ya. Perusahaan menyisihkan dana tertentu secara periodik yang ditujukan untuk membiayai kerugian akibat dari risiko tertentu. Self insurance dan captive insurance. Pengelolaan dana cadangan bisa ditingkatkan lagi menjadi semacam asuransi untuk internal perusahaan sendiri. Dan selanjutnya ini yang kelima, pengalihan risiko atau disebut juga dengan risk transfer. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak yang lain atau mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasi risiko lebih baik. Risiko transfer dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama itu ada asuransi, hedging, incorporated, atau dengan teknik yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu konsep kuantitatif risiko. Mean, rata-rata, nilai rata-rata dari sekelompok data atau sampel. Yang kedua, expected return
nilai atau hasil rata-rata yang dapat diberikan oleh sebuah variabel, misalnya investasi, dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, standar deviasi, ukuran penyebaran data terhadap mean atau rata-rata. Selanjutnya ada varian atau var, nilai kuadrat dari standar deviasi juga menyatakan penyebaran data terhadap mean. Selanjutnya, standar deviasi adalah ukuran statistik yang umum digunakan untuk menggambarkan risiko secara kuantitatif. Distribusi probabilitas, model yang menghubungkan probabilitas dari hasil yang terkait atau associate outcomes. Yang selanjutnya, distribusi normal, distribusi nilai atau sampel yang berbentuk lonceng atau bell shape. Manajemen risiko dalam perspektif syariah. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk risiko yang terkait surat Al-An'am ayat 38 yang artinya dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melakukan umat juga sepertimu, tiadalah kami apakah sesuatu pun dalam Alkitab atau Al-Quran. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Dan yang selanjutnya ini ada Islam menjauhkan manusia untuk dapat mengantisipasi dan memitigasi risiko. Surat Yusuf ayat 7, dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Selanjutnya ada prinsip syariah terkait manajemen risiko. Yang pertama, kaidah fikih keuangan Islam yang mendasari risk management, yaitu al-kharaj bid-doman. Selanjutnya, hasil usaha muncul bersama biaya atau kewajiban. Selanjutnya, pendapatan diperoleh dengan kepemilikan atau aset. Selanjutnya, al-ghumu bil-ghurm. Selanjutnya, untung muncul bersama risiko. Selanjutnya, kepemilikan aset menimbulkan tanggung jawab dan risiko kerugian atau pemeliharaan. Yang kedua, risk management harus bebas dari goror, maisir, riba, dan zolim, ya, perlakuan tidak adil kepada pihak lain. Karena ini kan risk management berdasarkan syariah, ya, di mana syariah melarang hal-hal yang berbau goror, yang tidak pasti, maisir yang menyebabkan maksiat, riba, dan sebuah kezoliman. Lalu yang ketiga, Islam melarang tindakan yang membawa kepada kerugian mudarat. Dalam ucapan sebuah peribahasa, la doror wala diror. Kaidah ini mendorong muslim untuk berhati-hati usaha dan perbuatan termasuk dalam bisnis. Nah, yang ketiga ini, kenapa Islam melarang kerugian? Karena memang pada dasarnya semua manusia ini tidak ingin dirugikan, gitu. Makanya Islam itu menyuruh untuk Allah menyuruh umatnya atau Nabi Muhammad sebagai tauladan umat Islam itu menyuruh untuk jangan sampai kita merugikan orang lain, gitu. Kalau misalkan untung, ya lebih baik, gitu kan. Selanjutnya, yang keempat, kaidah-kaidah di atas secara implisit menyatakan bahwa Islam melarang setiap transaksi yang di dalamnya terdapat ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan, atau transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa kesediaan menanggung kerugian. Selanjutnya, prinsip syariah keuangan Islam dapat menerima dan mengakui prinsip hubungan risk dan return yang berasal dari keuangan konvensional, yaitu high risk high return dan low risk low return.
Yang ketiga, pengalihan risiko atau transferring risk yang dipraktekkan di asuransi konvensional tidak dibolehkan dalam Islam. Sebagai alternatifnya digunakan pendekatan atau teknik membagi risiko sharing risk berdasarkan prinsip ta'awun sebagaimana dilakukan oleh takaful. Nah, di sini kenapa asuransi konvensional tidak dibolehkan? Karena ada sebuah tata cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah gitu. Ada yang tata cara yang sangat menyimpang dari prinsip syariah. Makanya dari prinsip syariah pun menggunakan sebuah pendekatan untuk membagi resiko tersebut gitu. Selanjutnya, jadi kesimpulannya itu bahwa risiko dan manajemen risiko sangat berpengaruh dalam aktivitas serta kegiatan sehari-hari, mulai dari pengertian, jenis, teknik, konsep manajemen risiko, serta manajemen risiko dalam perspektif syariah. Jadi bahwa poin-poin tersebut akan membuat kita lebih baik lagi dalam menjalankan sebuah aktivitas serta kegiatan sehari-hari. Kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.